Halo, Halo, selamat malam. malam, Bang Yusuf. Malam, Mbak. Iya, Mbaknya Kristen Islam? Saya Islam. Oh, Islam. Oke, Islam ternyata. Mbak. Kalau kalau Mbak Islam, ditutup aja kameranya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, oke. Ditutup ya. Hmm. Jadi segini, saya kan lahir itu Islam, keluarga Islam. Ini sekarang saya 6 tahun di lingkungan yang non Islam dan mama angkat saya sendiri itu juga Buddha itu. Terus? Dan kemarin saya juga dari roomnya Bang Zuma juga ya sedikit tanya-tanya tentang kebimbangan saya juga. Jadi gini, kalau di Bang Zuma itu kan kebanyakan kan orang yang sedang berdebat. Kalau di sini kan mungkin ada Ustadz Wafi juga yang mungkin bisa kasih saya arahan gitu kan. Jadi gini, saya mau tanya. Jadi saya ada dapat satu kiriman video. Boleh saya nyalain? Boleh. Enggak apa-apa lah, teman-teman. Aturannya Kak banyak teriak-teriak juga nih. Open cam katanya, Mbak. Aduh, ya udahlah. Videonya YouTube Silakan. nanti kena pelanggaran loh. Videonya YouTube kan, Mbak? Oh, enggak. Jadi saya cuma kasih suaranya aja. Oke. Oh, kasih suaranya aja. Tafadhol lah, Tat. Gantian, Tat. Hukum enggak apa-apa. Gak apa-apa, Tat. Open cam aja. Mbaknya mohon maaf. Islam atau Kristen, Mbak, sekali lagi? Berharap kebahagiaan. Seperti biasa, di bulan yang bermasalah ini, kita diperhadapkan kembali dengan argumentasi atau pandangan yang juga bermasalah. Contohnya, pandangan berikut ini. Sama teman-teman yang Kristen, kita semua Pandangan ini mengatakan baik Kristen maupun Muslim sama-sama menunggu Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Yang artinya pada akhirnya kita semua baik Kristen maupun Muslim akan sama-sama mengikuti Yesus. Pandangan ini terdengar logis, tapi sebaliknya pandangan ini mengandung banyak sekali pembohongan, terlebih jika disandingkan dengan Nah, kurang lebihnya Elia Meron itu. Enggak apa-apa, Mbak. Kita ngobrol. Silakan dibuka aja dah. Kalau Jadi- kayak gitu. Banyak protes Jadi begini. juga, Mbak. Lanjut, Tat. Elia Myron itu men-stitch videonya salah satu ustadz Felix Shaw. Nah, waktu itu di podcast Ustadz Felix Shaw itu mengatakan kita sama-sama menunggu Yesus. Nah, kita sama-sama menunggu Yesus. Lalu dibantah oleh Elia Myron. Elia Myron itu membantah dengan ucapan bahwa yang selamat nanti adalah ketika Yesus datang kedua kali dan dia sudah dibaptis. Dia sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis atas nama 3 orang ini kan, maka Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau belum dibaptis, maka nanti ketika Yesus turun kedua kalinya, maka itu sia-sia, katanya Elia Myron. Nah, pertanyaannya seperti ini, sesimpel seperti ini sebenarnya. Kita buktikan dulu yang benar-benar mengikuti Yesus itu siapa? Kita umat Islam atau dia Elia Myron? Kita buktikan dulu. 1, Yesus sunat. Yang sunat umat Islam. Ya, di ajaran Kristen, orang-orang yang melakukan sunat itu adalah untuk unsur kesunahan, untuk unsur kesehatan. Jadi gak semuanya, banyak yang gak sunat. Yesus ketika lahir 8 hari, dia sunat. Islam semuanya laki-laki sunat. Yang kedua nih, Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Tuhan, Allah yang mengutus dia. Sekarang saya tanya misalnya, yang menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu siapa? Dan mengakui aku sebagai dia yang diutus, sebagai utusannya. Yang mengakui Yesus sebagai utusan siapa? Islam. Nah, untuk pembaptisan, untuk pembaptisan itu kita bisa melihat bahwa Matius 28
nomor 19 itu adalah ayat palsu. Bukan kata saya, tapi kata pemikir barat. Ini kita buktikan ya. Kita buktikan. Para pemikir barat itu sudah mengatakan bahwa ayat yang disampaikan oleh Elia, Matius 28 ayat ke-19 itu adalah ayat palsu. Kita buka di layar. Oh, noise ya. Bentar. Oke, kita sementara kita buka dulu ini. Ini bukan kata saya ya, tapi kata pemikir barat. Matius 28 ayat ke-15. Nah, oke, kita balik kamera. Nah, ini ya. Yang digunakan Elia Myron ini. Matius 28 nomor 19. 19 ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Elia Myron menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa hanya Kristenlah yang benar-benar menunggu Yesus. Islam tidak bisa dikatakan dia menunggu Yesus. Nah, ayat ini dipermasalahkan oleh orang-orang profesor doktor di barat yang notabene-nya mereka Kristen. Kenapa? Karena ayat ini sangat janggal. Kenapa janggal? Yang pertama, bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu pertama. Jadi Yesus itu sudah bilang, aku itu diutus untuk Bani Israel saja, bukan di luar Bani Israel, kata Yesus. Tapi kenapa di sini kok malah menyuruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku? Itu yang pertama, bertentangan. Ayat ini bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Yang kedua, para pemikir barat mengatakan ayat ini seharusnya cuma sampai 15. Maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah cukup. Nah, ayat yang selanjutnya ini dipersangsikan karena nggak nyambung. Biasanya kan kalau satu perikop kan nyambung kan antara tema yang pertama dengan tema yang kedua. Ini adalah ayat terakhir kata pemikir barat. Sampai sekarang ini. Jadi cerita ini sudah tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah stop. Nah, ayat ke-16 sampai ke-20 ini adalah ayat tambahan. Bukan kata saya, kata Kristen pengkaji di barat. Kedua. Yang ketiga nih. Kalau kita buka misalnya di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, 1 Yohanes 5 nomor 7 tentang Tritunggal, baptisan 3 nama, sama ya. Ini ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat ini ternyata ayat palsu juga. Bukan kata saya, ini di dalam website resmi milik teman-teman Katolik, Alkitab Sabda. Kita cek di tafsiran, apa isinya di tafsiran? Bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Makanya diakhiri begini, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bahkan kemarin Bapak Pendeta Budi Asali, dia adalah gurunya Pendeta Esra Soru, mengatakan ini memang ayat palsu. Bayangkan, sekelas kitab suci memuat ayat palsu di dalamnya. Pendeta di Indonesia sudah mulai banyak yang mengakui ayat ini palsu. Terus gimana tuh, Mbak? Yang dipercaya berarti siapa? Jadi begini, Mbak, cara Anda mengetahui yang benar dan yang salah itu begini. Kalau itu diucapkan oleh Tuhan sendiri, oke, kita percaya. Gitu loh.
Tapi kalau itu diucapkan oleh bukan di luar Tuhan, berarti itu tafsiran. Diucapkan oleh Yohanes, diucapkan oleh Matius, diucapkan oleh Markus, diucapkan oleh Paulus, ya berarti itu tafsiran dong, karena sesuai referensi mereka masing-masing. Kata teman-teman Kristen, oh itu kan mereka taunya dari Roh Kudus. Kalau memang mereka tahu dari Roh Kudus, maka mustahil ada pertentangan di antara tulisan mereka. Karena Roh Kudus ini dari Tuhan kan. Jadi Tuhan itu anggaplah ya, nyuruh Roh Kudus untuk membantu pencatatan Bible. Kalau memang Roh Kudus, seharusnya catatan Yohanes gak boleh bertentangan dengan catatan Markus. Faktanya, detik ini saya bisa menunjukkan lebih dari puluhan contoh pertentangan antara tulisan Yohanes dengan Markus. Yang Markus bilang jam 9, yang Yohanes bilang jam 12. Yang Markus bilang di siang hari, yang Yohanes bilang di malam hari. Dan banyak pertentangan. Kan seolah-olah kitab suci itu perspektif penulis masing-masing, bukan datang dari Tuhan. Berbeda kemudian dengan Al-Quran, Mbak. Kalau Al-Quran dari jilid 1 sampai jilid 30 isinya firman Allah. Makanya nggak akan mungkin Anda menemukan bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau the Bible, Alkitab, itu Matius tergantung perspektif Matius. Markus tergantung perspektif Markus. Yohanes tergantung perspektif Yohanes. Nah ini kan gimana kan? Masa sekelas kitab suci itu tergantung perspektif penulisnya, bukan datang dari Tuhan. Lalu siapa dong yang ikut? Yesus. Yesus secara tegas mengatakan, Dia yang mengutus aku adalah utusannya, dan dialah Sang Bapa yang menjadi Tuhan. Jadi dia Tuhan yang mengutus aku utusannya, kata Yesus. Yang selama ini mengakui Yesus utusan siapa? Umat Islam. Yang selama ini mengakui Yesus punya Tuhan siapa? Umat Islam. Yang selama ini mengatakan Allah adalah Tuhan siapa? Ya umat Islam. Begitu. Ada yang mau disampaikan? Dari penjelasan ini? Enggak ada. Cuman boleh aku tanya lagi? Silakan. Kalau saya kan besar di Islam kan, cuman ya yang saya tahu dari kecil cuman tahu ngaji sholat gitu. Kurang lebihnya begitu. Terus saya juga belum tahu Tuhan sendiri itu bagaimana. Terus pengen lihat Tuhan? Bukan pengen lihat, maksudnya gimana sih maksudnya kita bisa percaya dengan Tuhan gitu. Sedangkan kalau Tuhan kita ya, maksudnya Tuhan kita Islam gitu, kan dia tidak terlihat, tidak berwujud kayak gitu kan. Oh, gimana cara kita percaya sesuatu yang tidak berwujud, begitu? Ya. Begitu kan? Nah, gini. Selama ini kita percaya akal itu ada, padahal dia tidak berwujud. Jadi gini, Mbak, konsepnya itu begini. Setiap sesuatu yang wujud itu nggak harus terlihat. Itu para pakar sains, para pakar biologi semuanya sepakat. Setiap sesuatu yang ada nggak harus terlihat. Misal, oksigen nggak terlihat, akal nggak terlihat. Kenapa kita percaya? Ya karena kita selama ini berpikir pakai akal kan. Makanya ketika ada jejak unta di padang pasir, menunjukkan pernah ada unta yang lewat. Dunia ini, handphone misalnya, handphone ini, ya, apakah dia ada dengan sendirinya? Kan nggak mungkin. Pasti ada pabriknya. Sekecil handphone, apalagi yang besar seperti dunia ini. Nah, cara memikirkan yang rasional itu begini. Yang rasional begini, Tuhan itu kan maha segalanya. Ngapain dia jadi manusia hanya untuk menebus dosa orang? Kan nggak rasional kan? Tuhan bisa melakukan segalanya, tapi hanya untuk menebus dosa. Dia harus turun ke dunia, dizolimi orang-orang Romawi, dizolimi Yudas Iskariot, dizolimi banyak orang pengikutnya, bahkan dia lapar dan lain sebagainya. Masa seribet itu sih Tuhan
Bapak Presiden saja kalau ingin membantu fakir miskin, kan ajudannya banyak. Apakah ketika Bapak Presiden turun dari mobil, dia gak bisa buka pintu mobilnya? Ya bisa lah buka pintu mobil sendiri. Kenapa kok dibukakan pintu mobilnya? Itu menunjukkan dia keren, agung, ajudannya banyak. Lah, Tuhan, sekelas Tuhan nih yang maha segalanya, hanya untuk dia akan menebus dosa manusia, padahal dia mampu membinasakan semuanya, mampu mengampuni semuanya tanpa sentuhan. Dia harus jadi manusia dan terhina, lahirnya di kandang domba lagi, bayangkan, disebut anak domba lagi, kurang hina gimana? Nah, Tuhan kita sebagai umat Islam meyakini Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Kuasa. Ngapain dia turun? Urgensinya apa? Dia turun ke dunia itu apa urgensinya? Kepentingannya apa? Oh, untuk menebus dosa, menunjukkan bahwa dia Maha Kasih. Kalau kita mau berbicara kasih, Al-Quran di surah pertama sudah menerangkan tentang kasih. Kumpulkan semua kitab di dunia ini, hanya Al-Quran yang ayat pertama di halaman pertama itu sudah menerangkan tentang kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Baru buka Quran, Allah sudah menyebutkan dirinya Maha Kasih. Jadi kalau semuanya itu harus terlihat, kenapa kita percaya ke akal? Akal kita nggak pernah terlihat. Kalau semua yang ada harus terlihat, kita percaya ada oksigen, kita percaya ada karbon dioksida, padahal kita tidak pernah melihat. Begitu, Mbak. Urgensinya apa? Kalau dia harus turun ke dunia, dia lo mampu menghancurkan semuanya. Kenapa untuk untuk menebus dosa dia harus repot-repot turun, disusui dulu selama 2 tahun, hamil dalam kandungan selama 9 bulan, belum cobaan yang dia hadapi, kan nggak masuk akal sama sekali gitu. You Baik. understand? Tat, boleh sedikit saya mau tanya mbaknya. Ya. Tadi dibesarkan di Islam ya, sekarang berarti Kristen gitu. Jadi lingkungan saya yang sekarang, mama angkat saya kan Buddhis, dan lingkungan kebanyakan itu Kristen. Oh, Jadi, Kristen. kadang Mbak kayak menganut apa sekarang? Saya Islam, cuman dibilang Islam juga saya jauh dari Islam. Gimana sih? Tapi pendidikannya dari kecil memang Islam gitu. Islam. Saya TPQ juga meskipun nggak sampai hafal. Oh, Mbak boleh saya mau tanya, boleh nggak? Kalau pendidikannya Islam kan dari kecil kan pasti tuh ya diajarin tentang Islam. Boleh saya tanya satu hal nggak, buat memastikan aja gitu. Anda tahu i'tidal nggak? Apa? I'tidal. Nah, Nggak tahu. Oh, Idal. Nggak tahu i'tidal. Nggak tahu. Sami iya, Allahu iya, liman iya. hamidah bisa baca. bisa, aku bisa. Coba gimana? Coba. Tidak. Hmm. Aku kayaknya harus diawalin dulu karena hampir 6 tahun. Oh, tahun mungkin. Al-Fatihah, kalau gitu Al-Fatihah masih hafal. Padahal tadi saya Al-Fatihah masih mau nanya i'tidal itu berapa kali dicuci gitu loh. Tapi nggak tahu dia. Al-Fatihah masih hafal, Mbak ya? Iya. Al-Fatihah masih hafal. Coba Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Tapi Oke. kayaknya jarang sholat ya. Ya, udah semenjak 6 tahun terakhir mungkin.
Sekarang lokasinya di Indonesia kah? Ya, saya di Indonesia. Saya di Jakarta. Di Indonesia bagian mana? Pik. Di Manado kah? Pik. Saya di PIK. Loh, saya sering ke Pik 2. Di Pik 2. Saya di PIK 1. Oh, Pik 1. Jakarta, ya. Oke. Lanjut, Tat. Dekat sama ada lagi. Julius. Boleh satu lagi nggak? Silakan. Jadi, jadi kemarin kan saya kan tanya di Bang Zuma tentang kan saya kan kayak sering dikasih tahu gitu kalau kita tuh harus percaya dengan Kristen gitu, percaya dengan Yesus. Kalau kita percaya dengan Yesus, kebaikan itu akan datang kepada kita, gitu kan. Nah, jadi saya mau tanya, jadi kan banyak orang yang dari Islam pindah ke Kristen terus mereka banyak dapat kayak mujizat gitu ya atau kayak gimana gitu. Jadi itu gimana dan Bang Zuma itu udah ngejelasin, Bang Zuma udah ngejelasin begini. Semisal diibaratkan dengan iblis, siapa yang menyembah iblis, apapun yang dia mau akan iblis kasih gitu kan. Nah, terus sekarang saya mau tanya, kalau dibalik itu kan banyak juga yang dari Kristen ke Islam itu juga banyak yang dapat kebaikan itu. Apa itu juga bisa diartikan sama atau gimana? Gini, Mbak. Jadi hidayah ini artinya gini. Dia bisa tetap Islam, tidak berpindah kepada agama lain. Itu adalah kekuasaan Allah, hak Allah. Nah, bagaimana kemudian ada seorang laki-laki misalnya dari Islam murtad menjadi orang Kristen? Lalu dia menceritakan dia seperti mendapatkan mukjizat dan lain sebagainya. Jadi gini, jangankan antara Islam pindah ke Kristen, Mbak. Di barat, orang-orang yang keluar dari Kristen menjadi ateis itu kan ribuan setiap tahun. Ratusan bahkan ribuan setiap tahun orang Kristen itu pindah menjadi ateis, gak beragama. Kenapa? Karena mereka itu semakin mendalami, semakin gak paham terhadap kekristenan itu. Jadi gini, salah satu cara kita tahu mana ajaran yang benar sama enggak, kita lihat buahnya, hasilnya. Kita lihat hasilnya, Mbak. Allah menurunkan Nabi Muhammad di Arab nih. Sampai sekarang bangsa Arab mayoritasnya umat Islam dan menjadi umat yang kaya raya dan ilmiah. Tapi Kristen datang di Barat. Setelah Kristen datang di Barat, di Amerika, di Prancis, di Spanyol dan lain sebagainya, semakin hari semakin banyak orang yang jadi ateis keluar dari Kristen. Antara Arab dengan Barat yang dulunya adalah sama-sama tempat di mana agama itu singgah, yang satu di Barat Kristen, yang satu Arab Islam. Sampai detik ini 2026 Islam tetap menjadi mayoritas, bahkan bangsanya menjadi bangsa yang ilmiah. Nah, Barat ketika ajaran Kristen datang di Barat nih, sekarang kita saksikan seluruh media menarasikan banyak gereja yang dijual jadi masjid, banyak gereja yang dijual jadi diskotik. Pernahkah kita mendengar ada masjid dijual? Kan nggak ada. Masjid dijual itu nggak ada. Tapi kalau gereja dijual jadi tempat makan-makan, jadi masjid, banyak di Barat, banyak. Saya punya banyak datanya. Mereka keluar dari Kristen menjadi ateis. Sampai di tempat kelahiran Yesus di Yerusalem, ya, di Palestina, tempat kelahiran Yesus itu sekarang mayoritasnya Islam. Kristen cuma berapa persen di sana? Bayangkan, tempat kelahiran Tuhan itu mayoritasnya isinya Islam. Lalu kesuksesan dia datang ke dunia apa? Kan begitu. Jadi kalau ada orang, saya mendapatkan mukjizat setelah pindah dari Kristen, saya pun bisa bercerita seperti itu. Saya bisa bercerita seperti itu, bisa. Semua orang bisa memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Dan pengalaman itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran, Mbak. Tidak bisa. Pengalaman nih,
nggak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Ada orang mu'alaf dari Kristen masuk Islam. Ini salah satu wanita. Wanita ini dulu dia masuk Islam. Setelah belajar kepada saya beberapa hari, lalu dia masuk Islam. Dia cerita nih, pernah naik pesawat. Naik pesawat ketinggalan tiket, ketinggalan hal-hal yang berguna ketika naik pesawat. Ternyata dia bilang waktu naik pesawat, ya Allah, kalau memang engkau Tuhan yang benar, tolong saya. Ternyata sampai dia di tempat duduk dan sampai ke negara yang dia inginkan, dia gak ditanyain tiket sama sekali. Apakah kemudian cerita itu bisa menjadi kebenaran? Ya enggak. Itu apa namanya ya? Pengalaman masing-masing namanya. Dan pengalaman itu tergantung keberuntungan masing-masing. Tergantung keberuntungan masing-masing. Itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Tapi yang bisa menjadi tolak ukur kebenaran adalah hasilnya. Misalnya ada tuduhan Islam itu teroris. Kalau Islam teroris, habis Kristen di Indonesia, Pak. Beneran. Kalau Islam seperti yang mereka narasikan di PIK 2, saya sering ke PIK 2, Pak. Kita ada apa namanya itu tempat lah di sana. Kita ada tempat di PIK 2. Kalau Islam seperti yang mereka narasikan, teroris, keras, habis mereka, beneran, habis. Indonesia ini mayoritas Islam. Tangga saya yang Kristen banyak, gitu. Nah, kalau tapi nih, ketika kita di Barat, apakah kemudian Kristen itu agama jahat? Apakah itu benar? Kita lihat saja. Di Barat ternyata umat Islam santai-santai saja. Di Rusia itu kan Kristen Ortodok terbesar. Islam jaya di sana. Nah, maka kita tidak bisa memandang dari sisi itu, nggak bisa. Kita cuma bisa memandang bagaimana buahnya, hasil dari ajaran itu. Kalau Mbak punya akal sehat, setiap ada perdiskusian, Mbak bisa membandingkan. Yang cerdas yang mana, yang pelangap-pelungu yang mana, itu bisa membandingkan loh, Mbak. Setiap ada diskusi, Mbak ya, setiap ada diskusi nih, ada orang naik di room ini, mana yang narasinya tertib, mana yang argumennya kuat, mana yang datanya kuat, dan mana yang hanya bisa ngomong, nggak bisa nunjukin data, atau bahkan omongannya tidak tertib sama sekali, argumentasinya tidak kuat. Dari sisi sana saja kita bisa membandingkan. Bisa membandingkan mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Paham yang saya sampaikan? Jadi jangan pakai pengalaman orang. Kalau pengalaman orang punya mujizat-mujizat begini, lalu ada pendeta bisa menyembuhkan 1000 orang yang sakit, itu jangan percaya, Mbak. Jangan percaya. Saya sudah pernah bertemu dengan yang seperti itu, bisa menyembuhkan 100 orang. Itu konten, Mbak, konten. Kalau memang itu benar-benar bisa menyembuhkan 100 orang dalam sekejap, ngapain ada rumah sakit, Mbak? Cukup orang Kristen menyembuhkan segala penyakit, orang akan berbondong-bondong masuk ke Kristen, selesai. Gitu. Ngapain ada rumah sakit? Bahkan rumah sakit paling banyak itu dokternya dari Kristen. Dokter bagian dalam, bagian jantung, bagian usus, itu dari Kristen. Kalau memang bisa menyembuhkan secepat itu, ngapain ada rumah sakit, kan begitu? Gitu, Mbak. Ya, you must study hard. Jadi kamu harus terus belajar. Oke. Gitu, Mbak. Kira-kira dapat dipahami ya apa yang kami sampaikan gitu. Ya sesuai apa yang saya sampaikan di awal lah, Mbak ya. Kalau ucapan itu benar-benar diungkapkan oleh Tuhan, kita harus percaya. Tapi kalau ungkapan itu bukan dari Tuhan, berarti itu adalah tafsiran manusia. Yesus tak pernah mengatakan dia akan datang ke bumi menebus dosa umat manusia di tiang salib. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Sehingga dari mana paham-paham yang sekarang itu? Tuhan tidak pernah mengatakan dia akan jadi manusia dan turun ke dunia. Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi kalau Tuhannya aja gak ngomong, kenapa kita percaya? Kalau memang itu hal penting, urgensinya jelas,
kemudian tujuannya jelas, Tuhanlah yang pertama kali akan menyampaikan itu. Kalau bukan diucapkan Tuhan, berarti itu Allah di dalam Al-Quran mengatakan, aku nggak sama dengan apapun. Itu yang ngomong Allah. Al-Quran itu 30 juz isinya firman Allah. Laisa kamitslihi syai'. Aku gak sama seperti yang kalian bayangkan. Karena makanya Allah mengatakan, nanti di surga kalian akan bisa melihat aku. Kenapa kita kok bisa melihat Allah itu di surga bukan di dunia, Mbak? Allah itu maha suci, mata kita najis. Pantaskah mata kita yang selalu melihat dosa-dosa diizinkan melihat Dia yang maha suci? Kan gak pantas, Mbak. Pantaskah kita yang setiap hari mata kita lihat dosa, kita dengan penuh dosa ini melihat Dia yang maha suci? Kan gak pantas. Bukankah ketika orang suci akan bertemu dengan yang suci, dan orang nakal pasti akan Allah pertemukan dengan orang yang nakal? Kan begitu kan? Ketika orang itu nakal, maka perkumpulannya pasti nakal. Kalau orang itu baik, perkumpulannya biasanya orang baik. Maka Allah memberikan kesempatan kita bisa melihat Allah nanti di surga. Karena kalau sudah di surga, dosa kita sudah dihapus, kita menggunakan mata yang suci, tidak pernah lihat yang maksiat, maka Sang Maha Suci mau nengok kita, kita bisa nengok beliau. Kalau di dunia, mata kita sudah sering nengok maksiat, mulut kita sering caci maki orang, tangan kita sering berbuat zolim, pendengaran kita sering dengerin gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Mau berhadapan dengan Dia yang maha suci, pantas enggak? Kan enggak. Makanya Allah bilang, nanti saja hambaku, kalau mau ketemu aku di surga. Buktikan dulu kelakuan kamu di dunia. Kalau kamu kelakuan di dunia itu top, VIP, maka kamu akan dapat tempat VIP nanti di surga. Tapi kalau kelakuan kamu sama sekali nggak VIP, jangan pernah berharap kumpul bersama orang-orang yang VIP nanti di surga. Begitu. Oke. Paham? Ya. Semoga paham. Oke. Mau nggak paham? Oke Mbak, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa gantikan dengan kawan-kawan Kristen yang mau diskusi, yang antri di bawah gitu. Gimana? Udah, terima kasih. Baik. Jika ada pertanyaan kembali, silakan naik kembali besok atau lusa ya Mbak ya. Silakan di follow aja gitu. Terima kasih atas diskusinya ya. Saya izin gantikan Mbaknya dulu dengan kawan Kristen yang antri di bawah ya.